Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Podcast ini adalah kerjasama dari AMA Yogyakarta dan Tribun Jogja. Dan seperti biasanya kita akan ngobrol, kita akan saling berbincang, membicarakan persoalan manajemen yang ada di seputar Jogja. Ada banyak hal menarik yang akan kita kupas dari perspektif bidang ilmu manajemen. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Tamu kita selalu spesial. Kalau kita googling di HP kita, 10 Desember 2022, saya jamin kita akan menemukan bahwa tanggal itu ada sejarah tercipta, yaitu ada pernikahan yang sangat luar biasa antara Mas Kaisang dan Mbak Erina. Dan bintang tamu kita hari ini adalah orang di balik pernikahan megah tersebut. Siapa? Bukan Pak Jokowi, tapi ini adalah beliau yang bertugas mengatur segalanya sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Wigung Wratsongko. Pak Wigung, terima kasih. Terima kasih juga. Iya. Pak Wigung ini dari Pengantin Production WOWW. Iya. WOWW artinya adalah Wedding Organizer Wigung Wratsongko. Iya. Nice. Pak Wigung, yang paling muncul pertama di pikiran saya adalah siapa yang pertama kali menghubungi Pak Wigung waktu pernikahan Mbak Erina dan Mas Kaisang? Adalah utusan dari Pak Jokowi, dari keluarga. Tapi memang sebelumnya saya sudah mengemas dan beberapa kali melayani keluarga seputar keluarga Pak Jokowi. Oh, nji. Dan bukan hanya Pak Jokowi, ini catatan ya. Karena ternyata keluarga Pak SBY pun juga menggunakan jasa Pak Wigung. Betul. Wah, luar biasa. Emang namanya sebesar apa kok sampai presiden presiden pun terpikat oleh Pak Wigung. Kita akan menilik sejarah, kita kembali ke masa lalu, saya kepo nih sebagai orang anak muda gitu. Sejak kapan Pak Wigung bersentuhan dengan bidang seni, khususnya bidang seni pertunjukan dan dalam hal ini kesenian Jawa gitu. Sejak kapan tuh, Pak? Sejak dalam kandungan sudah dikutuk untuk berada di bidang seni. Waduh. Saya umur setahun bapak ibu saya bikin panggung wayang orang dan saya setiap malam tumbuh di situ sampai SMP. Saya tanpa sadar, tanpa belajar secara sengaja bisa jadi dalang wayang orang. Saya SMP itu sudah dalangi wayang. Bapak saya jadi Gathotkaca, saya jadi dalangnya. Jadi bapak saya malah harus patuh sama saya. Kalau dialognya kepanjangan, saya gedok, dia berhenti. Oh, wow. Terus dalang wayang kulit. Kemudian SMA saya melanjutkan SMA 2 tahun 85. Saya diminta oleh guru olahraga saya namanya Pak Ngulomo tahun 85. Itu rumahnya di Mlunyah. Putrinya juga masih ada, saksinya ada. Jadi 85 saya jadi MC keluarga Pak Ngulomo. Jadi sudah 38 tahun yang lalu. Lalu 87 profesional, mulai dapat bayaran. Ya kecil-kecil tapi sudah dapat bayaran. Yeah. Berkembang sampai sekarang dan mulai itu saya sudah memikirkan ada sebuah nama yang harus saya buat, Pengantin Production. Perencana, pengarah dan pelaksana acara pernikahan yang kemudian berkembang menjadi Pengantin Production Wedding Organizer Wigung Wratsongko karena melekat di nama saya. Waduh. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, dokter, kenapa dulu memilih sekolah kedokteran? Kenapa enggak? Wah, sudah suka sama budaya Jawa. Dari kecil sudah bisa main wayang orang. Kenapa enggak masuk ke ISI mungkin? Kenapa memilihnya malah ke fakultas kedokteran? Karena saya tidak terlalu isi. Ya, saya senang ilmu kedokteran dasarnya, tetapi kemudian ketika saya masuk Bangsal, saat itu kan saya seolah berada di dunia yang sangat kontras ya. Terkadang saya harus hidup di dunia glamor di pernikahan, kemudian sampai rumah, sampai kos-kosan, buka Blangkon, buka itu ganti jas dokter, masuk ke Bangsal. Di sana dunia nyata bagaimana pasien-pasien kita harus mendapatkan perawatan. Itu kan hal yang kontradiksi dan ternyata pasien saya barangkali tidak di sana. Ketika saya masuk halaman rumah sakit saja saya sudah stres.
Oh gitu. Jadi lebih senang masuk halaman gedung pernikahan. Iya. Karena kan bareng sama orang seneng-seneng, orang senyum, orang cantik, orang pakai baju nyaman gitu ya. Terus saya bisa menyalurkan hobi saya tapi disangoni loh, kan seneng. Tapi menariknya adalah sampai selesai loh. Ya, sekolah kedokteran sampai selesai itu betul. tidak mudah. Ya, apa yang membuat Pak Wigung menyelesaikan sekolah kedokterannya itu? Iya, karena perjalanan hidup harus sampai tuntas ya. Saya punya prinsip begitu. Saya harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak saya bahwa apapun yang harus kita lakukan dalam studi itu harus selesai dan jangan nanggung. Tapi kemudian perkara rezeki itu Gusti Allah yang ngatur. Wih, gitu. Dan anak-anak juga value itu yang dihidupi sampai sekarang. Ya, okay. Bahwa yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan baik. Perkara nasib dan rezeki itu sudah bukan urusan kita. Dan rezekinya juga luar biasa sebagai MC. Waduh, prakteknya kalau dokter mah ini luar biasa sekali. Dokter PTT, pawitan tutuk tok. Dokter acara ini ya. Nanti kita juga akan ngobrol sama Pak Agus selaku Ketua AMA Jogja ya. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Tapi kembali lagi ke urusan soal mengelola acara, Pak Wigung. Ya. Acara itu diserahkan kepada wedding organizer, kepada MC. Orang itu pasti punya ekspektasi. Ya. Itu bagaimana caranya supaya ekspektasi dari klien itu bisa direalisasikan menjadi acara yang bagus. Bagaimana tahapannya? Baik. Dari klien itu pasti punya ide. Setelah kita eksplorasi, maumu apa sih? Keinginanmu bagaimana? Kita dengarkan dulu dengan baik. Lalu kemudian setelah itu kita susun konsepnya. Dalam menyusun konsep itulah yang harus kita miliki. Bekal itulah yang harus kita miliki. Dalam hal ini kebetulan saya memang basicnya ada di wedding tradisional. Nah, lalu perjalanan saya selama 37 tahun ini tentu dipercaya. Trust bagi orang sudah memahami kalau untuk acara tradisional ya nyarinya Pak Wigung gitulah kurang lebih masyarakat kita. Saya sudah hampir 38 kabupaten dan organisasi gitu narasumber untuk memberikan sharing tentang upacara adat dan sebagainya. Nah, setelah kita kumpulkan ide mereka lalu kita bikin konsep yang harus berdasar pada tradisi. Semacam pakem lah, tetapi pakem itu sebenarnya juga pengertiannya bisa sangat luas. Tapi ada paugeran, ada tata cara, ada SOP di dalam upacara tradisi, baik mengenai busana, tata rias, sajen, lalu gending, lalu siapa peraganya, itu semua ada aturannya di dalam tradisional. Kreasi yang didasari dari bekal tradisional dan paugeran serta adat istiadat yang kuat tentu akan berbeda dengan kreasi yang dilakukan sekehendak hati. Itu. Jadi basicnya sendiri sudah sangat menguasai karena dari kecil lahir sudah wayang orang ya Pak? Ya, setelah kita susun dari konsepnya baru kemudian kita presentasikan, kita susun RAB-nya. Kalau Anda ingin acaranya seperti ini, maka yang diperlukan adalah ini. RAB-nya seperti ini, vendor yang paling tepat adalah ini. Untuk vendor rias yang paling tepat untuk kebutuhan Anda ini, untuk vendor dekorasi yang paling tepat untuk Anda adalah ini, dan seterusnya. Kita akan arahkan itu, meskipun kita tetap memberikan keleluasaan kepada klien untuk memiliki pilihan-pilihan. Nah, setelah itu kita presentasikan dalam pleno, dan kemudian dieksekusi di lapangan dengan pengawasan yang baik, kontrol yang baik, bersama dengan semua mitra-mitra pilihan vendor, pilihan keluarga. Yang saya ingin pertanyakan adalah, seorang pemain wayang orang menjadi MC itu masih masuk akal. Karena kan belajar dari kecil begitu. Dokter, ya karena belajar di sekolah ya. Tapi menjadi organizer, menjadi memanage sebuah acara, itu belajarnya dari mana? Padahal kan tahapannya besar dan itu masalah trust dan itu risikonya besar. Itu yang berbeda dengan cara pengelolaan acara modern. Acara tradisional itu harus punya bekal budaya yang kuat.
Ya, lah saya memulai dari pembawa acara. Jadi saya lalu tahu bagaimana sebuah acara itu harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Tahu persis apa titik-titik yang harus kita perhatikan supaya acara itu jalan dengan baik seperti ekspektasi klien dan juga pelayanan terbaik untuk tamu, manajemen waktu, lalu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan semua mitra, dengan perias, dengan dekorasi, dengan catering, dengan fotografer. Itu semua harus kita libatkan supaya acara itu bisa bagus. Ya. Nah, berdasarkan track record saya, perjalanan saya menjadi pembawa acara itu, kemudian saya bisa memahami titik-titik mana sesungguhnya yang diperlukan untuk mengelola sebuah acara yang baik. Pak Wigung ini tipe orang yang perfeksionis, yang rencana itu harus detail, rinci dan tidak boleh ditinggal, baru bisa tidur, atau bisa improvisasi kapanpun ada hal yang di luar ekspektasi, langsung belok gitu, bisa. Yang mana, Pak? Basic saya adalah orang perfeksionis. Jadi kalau Solo ya harus begitu, kalau Jogja ya harus begitu. Jangan ditawar. Oke. Gitu. Itu idealisme yang idealisme awal dari basicnya gitu. Tetapi kemudian kita juga harus memahami pasar ya, memahami klien, lalu bagaimana anak-anak sekarang supaya bisa tetap melakukan ritual budaya tetapi dia nyaman. Ya. Nah, ini harus ada cara yang bisa kita lakukan untuk memberi pelayanan, budayanya terjaga tetapi keinginan klien untuk melakukan hari indahnya dengan nyaman seperti yang dia impikan, wedding dream itu bisa terwujud. Betul. Waduh, ini ekspektasinya besar sekali ya, karena sekali seumur hidup dan itu pengennya kan sesempurna mungkin. Betul, dan harus warna mereka kan. Betul. Nah, tapi tugas kita adalah memberi edukasi. Kalau kita memberi edukasi bagus dan bisa diterima, maka mereka juga akan manut kok. Oh iya ya, ternyata tradisi kita ini luar biasa. Leluhur kita ini sudah membuat satu tradisi yang punya nilai-nilai. Ya. Yang punya filosofi, pitutur, wewarah, harapan, doa, simbol-simbol yang demikian adiluhung. Ya, betul. Itu mereka mengagumi ternyata anak-anak itu. Saya jadi pengen nikah lagi nih. Ayo. Maksudnya pesta lagi. Boleh. Janganlah. Ulang tahun pernikahan. Kembali ke pertanyaan besar. Ketika ekspektasinya besar, maka rawan jatuh, dan kalau jatuh itu sakit banget. Orang tuh kalau terbang tinggi, jatuhnya sakit. Nah, apalagi klien yang sudah punya ekspektasi wedding dream. Pak Wigung bertugas mengawal ekspektasi itu sukses sampai akhir. Ya. Nah, ada nggak kejadian-kejadian di luar rencana, di luar pertimbangan sebelumnya, tiba-tiba semua kan bisa terjadi di luar apa yang kita pikirkan, dan itu menjadi krisis yang besar. Ya. Pernah nggak mengalami itu, Pak? Ya, pernah. Contohnya mungkin bisa di-sharingkan. Contohnya cuaca. Ya, bagian dari salah satu sukses acara adalah selain konsep, selain tim yang tangguh, vendor-vendor pilihan yang profesional, budgeting terutama juga, anggaran pasti ya, lalu cuaca, lalu bagaimana semuanya itu bisa dipadukan. Nah, cuaca ini kan unpredictable, sulit kita mengendalikannya. Kalau tentang peraga, upacara bisa kita kontrol. Bapak besok Bapak bisa datang jam berapa? Oh, saya bisa 9. Pak, acaranya kan jam 9 sudah mulai. Jadi Bapak sebaiknya 8:30 sudah di tempat. Bisa kita kendalikan. Kalau cuaca, kita mau telepon Gusti Allah. Jadi memang kita harus satu memperhatikan iklim ya. Bagaimana iklim itu harian, bulanan itu kita bisa cermati. Misalnya klien kita pengen bulan apa gitu ya. Lalu kita bisa prediksi. Lalu nanti mendekati itu kita akan evaluasi ini. Ini harusnya kemarau tapi kok masih sering hujan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, tapi juga meskipun kita sudah melakukan segala upaya persiapan dan check and recheck segala macam, pernah juga terjadi karena klien memang benar-benar menghendaki outdoor. Nah, padahal sudah disetting sedemikian rupa dengan dekorasi yang mewah. Itu tokoh juga yang saya layani.
Saat itu saya melayani empu perias pengantin Indonesia dunia bahkan tingkatnya. Ibu Hajah Tino Rifki, siapa yang nggak kenal? Tino Rifki, ya. Melayani semua hingga presiden dan berbagai benua telah dia layani dan beliau sebagai seorang tokoh. Waktu itu akan menikahkan anaknya di poolside Royal Ambarukmo Hotel. Tentu beliau ingin semuanya perfect kan karena dia tokoh pernikahan. Yeah. Tetapi hujan nggak berhenti mulai pagi. Wow. Masih diharapkan mudah-mudahan siang berhenti. Siang masih deras, mudah-mudahan sore berhenti. Sore masih deras, mudah-mudahan malam berhenti. Bu, kita pakai skenario lain. Yeah. Karena itu pagi sudah saya sarankan untuk bahkan beberapa hari sebelumnya dalam persiapan sudah saya siapkan itu skenario A, skenario B. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki tapi beliau kekeh, enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti pas acara ya sudah. Ya kita kan hanya pelayan ya, hanya pelayan memberikan advice terbaik. Nah benar sampai di acara waktunya pengantin sudah harus masuk, sudah mundur 30 menit, masih hujan deras. Tamu sudah banyak tuh di Prevansya, di lobi sampai ke lobi. Bayangkan itu tokoh yang punya. Itu keringatnya sejagung-jagung itu Pak Wigo. Untung dingin karena hujan. Campur air hujan. Ya. Terus solusinya bagaimana? Ya, lalu kemudian kita tetap lakukan acaranya, kemudian kita minta untuk area hidangannya kita pindah, dan pengantin kita minggelkan menuju ke tamu-tamu. Ketika situasinya mereda hujannya, ya kita bawa untuk ke pelaminan di barat poolside waktu itu, dapat foto-fotonya, dapat dokumentasi sebisanya. Yang bisa kita lakukan itu. Nah, yang lain-lain misalnya resepsi duduk. Nah, resepsi duduk itu kalau di Jogja memang jarang, tapi di daerah Solo ke Timur itu sering ya Pak? Ya, karena dianggap resepsi berdiri itu kurang menghargai tamu gitu. Nah, di sana itu ya acaranya banyak, lalu orang seneng ngomong, sambutan bisa lama, kadang-kadang catering juga belum tentu profesional. Kan kita sudah planning ya, sampai di acara ini keluar makanan sop, keluar makanan ini, keluar es di sini, itu kan sudah kita planning. Tetapi jumlah tamu yang banyak dengan rasio jumlah tamu dengan waiters kadang-kadang tidak seimbang, atau ada hal-hal teknis lain di lapangan yang menyulitkan waiters itu untuk mengeluarkan makanan tepat waktu seperti yang kita schedule. Betul. Nah, sehingga acara itu menjadi lebih panjang dari apa yang kita prediksikan. Saya sudah mengamati bertahun-tahun. Jadi kalau resepsi duduk saya mengemas tidak boleh lebih dari 100 menit. Karena kalau lebih dari 100 menit maka rawan tamu-tamu itu akan bubar, akan bodol namanya. Betul. Meninggalkan tempat sebelum waktunya. Betul. Nah, itu saya anggap sebuah kegagalan. Meskipun kadang-kadang ya pasti manten juga akan kecewa, orang tua akan kecewa, esnya, podengnya belum keluar, minum, belum keluar, tamunya sudah pulang. Lalu bagaimana cara pengaturan foto supaya tidak terkesan, ini waktu kayaknya sudah mulai boleh salaman. Kalau itu tidak kita kendalikan dalam resepsi duduk, orang mengira kesannya, ini sudah acara mengalir sudah. Jadi foto itu bagaimana harus kita manage supaya tamu mengerti bahwa yang sedang disilakan untuk foto itu memang benar-benar tamu khusus yang dirancang untuk foto, gitu. Wow. Dan itu crowd management ya. Tiba-tiba begitu satu sudah mengambil padahal belum waktunya, nanti yang lain ikut antri, ikut gelisah audiens lainnya. Betul. Susah lagi dikendalikan. Hal-hal kecil yang lebih detail itu kan global ya, cuaca, lalu waktu itu kan besar. Yang lebih detail adalah sebuah upacara tradisional itu harus dikemas sehingga menimbulkan aura anggun, wibawa, agung, dan ekspektasi klien untuk membuat harinya itu benar-benar indah. Itu harus kita wujudkan kan. Nah, kadang-kadang kita bersama dengan fotografer, dengan perias yang tidak ikut gladi, tetapi saat acara dia ada di situ. Nah, itu juga lalu detailnya, blockingnya.
Betul. sangat berkaitan. Misalnya kita sudah atur nanti saya sebagai konsultan wedding kan harus berpikir nih, ini adegannya harus di sini supaya teman fotografer saya dapat view yang bagus. Kalau saya tidak berhitung begitu, maka kasihan fotografer, dia tidak akan mendapatkan view bagus. Kalau fotografernya tidak mendapat view bagus, nanti impactnya kemana? Akhirnya muaranya kepada foto pengantinnya. Pengantinnya yang kasihan. Dia difoto padahal di sana misalnya ada view yang kurang bagus. Ya, gitu kan. Ada view di sana misalnya kelihatan ada kandang kerbau, misalnya ada kandang kambing gitu. Nah, kita sudah atur sedemikian. Nah, kadang-kadang posisi itu juga tidak harus nggak bisa kalau panggih itu ya harus posisinya harus di sini. Tapi kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa ada hal yang harus kita pertimbangkan sehingga foto pun bagus. Foto juga begitu. Kadang-kadang kita juga sudah arahkan, tetapi ketika hari pelaksanaan itu berbeda dengan yang dia ketahui. Misalnya ketika pengantin masang cincin, lalu dia close up dengan berada persis di depan pengantin, sementara di belakangnya adalah tamu-tamu VIP lagi, tamu hebat-hebat lagi di situ. Lalu dia mengambil fotonya pengantin saat pakai cincin di sini. Nah, kalau cuma ini yang kamu ambil, kenapa harus ke situ? Kenapa enggak nanti aja? Minggu depan pun nggak ada masalah. Ya, sebenarnya karena hanya ini gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu itu harus kita antisipasi supaya acaranya jadi anggun. Lalu bagaimana blockingnya peraga itu juga harus kita perhatikan. Blocking peraga yang benar menyebabkan fotografer itu tidak gugup, tidak panik, tidak berlarian. Misalnya ketika adegannya itu bagus flat gitu ya, peraga-peraganya flat, maka fotografer itu tinggal nyaman. Tetapi kalau dia mendapatkan adegan yang mengejutkan, dia harus lari, ambil wajah kan, ambil wajah. Ketika dia berlari tanpa disadari audien, apa ya tadi acaranya kok kayak ruwet itu, tapi yang bikin ruwet apa? Belum lagi kalau terjadi accident. Fotografernya gugup, lari karena mengejar momen, lalu kameranya jatuh, keserimpet kabel. Bukan jadi acaranya tidak jadi nonton mantan tapi nonton orang jatuh. Sekalipun itu yang punya acara belum tentu tahu ya Pak. Nah, tapi Pak Wigung sebagai orang yang tahu bagaimana seharusnya itu yang gelisah duluan. Iya, saya harus memikirkan bahwa semua vendor harus bisa memberikan manfaat terbaik buat pengantin. Gitu. Ini menarik ya, karena ini podcast Asosiasi Manajemen Indonesia dan di sini kita akan lihat bahwa ternyata pernikahan pun itu tanpa manajemen yang benar itu bahaya, amburadul dan momen sekali seumur hidupnya bisa hilang. Jadi memang benar-benar terulang. Iya. Dan jadi proyek sekali jalan ini harus benar-benar dipikirkan dengan matang, direncanakan dengan baik dan dieksekusi oleh profesional yang benar. Betul. Gitu. Percayakan kepada orang yang memang benar-benar menguasai di bidangnya. Wes, dokter profesional di bidangnya. Pak Agus, ngobrol-ngobrol sedikit tadi tentang keputusan kritis yang dilakukan oleh Pak Wigung. Menurut Pak Agus apa yang sedang terjadi nih? Yang dilakukan Pak Wigung itu sebetulnya apa? Oke, terima kasih. Jadi kalau melihat figur dari Pak Wigung ini, tadi background-nya adalah orang detail gitu ya. Jadi memang itu kebutuhan yang vital yang dibutuhkan untuk satu acara pernikahan yang itu sangat singkat, kritikal, harus jadi, nggak bisa diulangi gitu. Jadi keputusan kritis itu setiap saat, setiap waktu ada, butuh itu. Itulah kenapa secara manajemen ini kayak memanage perusahaan. Tapi lebih kritikal karena waktunya pendek. Kalau manage perusahaan masih bisa didandani. Gitu. Kalau ini satu kali kesalahan fatal gitu. Bisa bisa nggak bisa lagi nih diulangi. Jadi memang butuh orang detail, butuh orang yang menguasai manajemen operasional, kemudian manajemen untuk kolaborasi ya, karena harus menggabungkan masing-masing punya kepentingan nih. Catering punya kepentingan sendiri, mikirin cateringnya gitu. Terus yang fotografi, dokumentasi mikirin itu, dekor mikirin sendiri. Nah, Pak Wigung mikirin semuanya gitu. Mengatur semua biar bisa berjalan bersinergi sehingga hasilnya bisa bagus. Gitu. Baru mikir acara, belum mikir pelunasan juga ya Pak.
Oh, tapi baik-baik klien saya itu biasanya sebelum acara udah beres semua. Karena Pak Wigung menerapkan manajemen yang disiplin. Ya. Iya. Karena saya sebagai pelaku acara kadang saya menemukan cerita bahwa ada loh wedding organizer yang ditipu sama kliennya juga. Wah. Nah, pernah nggak Pak Wigung mengalami itu? Kalau WO ditipu klien itu hebat ya berarti bukan kliennya ya. Kliennya. Tapi enggak pernah. Justru saya mendapatkan apresiasi yang bagus dari klien-klien karena barangkali mereka juga sudah berbekal trust ya kepada saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka gitu. Kepuasan Pak Wigung sebagai pembuat acara pernikahan itu pas di momen apa? Kepuasan saya kalau saya bisa mengemas acara dengan baik, mengantar acara dengan baik, sebagai pembawa acara saya bisa menimbulkan aura acara seperti yang mereka kehendaki. Pengantinnya senang, keluarganya senang, tamunya senang, tamunya merasa nyaman, semua vendor merasa terangkat, mendapatkan ruang untuk bisa berkarya dengan baik. Itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Wow, jadi seperti konduktor dalam sebuah orkestra ya. Betul. Semua memainkan perannya, memainkan bagiannya sebaik mungkin. Tidak boleh ada orang yang merasa paling hebat di dalam sebuah wedding organizer dan sebuah acara. Semuanya memiliki peran penting, termasuk waiter, termasuk yang clean up piring dan sebagainya. Ya. Nah, yang lucu lagi adalah Pak Wigung kan sebagai MC. Bagaimana jika pengantin production mengelola acara dan Pak Wigung sebagai MC? Padahal MC kan tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Dan ada situasi darurat yang terjadi. Apa yang dilakukan Pak Wigung? Kami sudah membuat planning yang matang. Yang jauh-jauh hari sudah kita pikirkan kekurangan, kelebihan, dan risikonya. Kemudian kita tunjuk orang yang akan membuat decision maker dan orang itu harus mengerti benar tentang planning yang sudah kita bikin. Ada kalanya memang orang kepercayaan saya itu memberi tahu kepada saya juga harus menghargai pendapatnya, tetapi saya juga terkadang boleh memberikan pendapat di saat-saat kritis, karena di saat-saat kritis itu memang perlu satu kepekaan, satu kecerdasan, satu sikap cepat untuk menentukan apa yang harus kita lakukan seperti kata Pak Agus. Decision makernya tetap di yang punya acara atau Pak Wigung? Kami akan selalu bermufakat. Selain itu juga kami akan menyampaikan kepada keluarga hal-hal yang memang harus kita lakukan di saat-saat kritis. Sehingga semuanya bisa dilakukan atas kemufakatan antara saya sebagai konsultan wedding organizer, sebagai perumus dari konsepnya, kemudian orang yang saya percaya sebagai state manager untuk mengemas acara itu, dan tentu saja klien yang harus kita hormati. Ya. Wow, jadi ada tim ada sistem yang sudah terbangun. Ya. Jadi memang bukan single fighter ya, jadi berjuang dan membawa itu semuanya sendiri. Iya, tidak bisa kita lalu kemudian diktator. Sebelum saya nanya ke Pak Agus lagi, saya satu lagi Pak Wigung. Saya melihat ya, Pak Wigung ini punya satu kombinasi yang tidak disengaja, tapi Tuhan itu maha baik, mengatur semuanya jadi baik. Betul, luar biasa. Dari lahir sudah dekat dengan adat Jawa. Pak Wigung membuktikan lulus dokter. Berarti orang yang cerdas pemikirannya. Ya, ini harus diakui, nggak mungkin nggak. Insya Allah. Insya Allah. Yang ketiga, pengalaman itu dipakai untuk mengelola acara dan akhirnya berjalan dengan baik. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Pak Wigung bisa memunculkan next Wigung? Karena ini kalau tidak dijaga, adat, budaya, tradisi, mimpi-mimpi Pak Wigung nanti akan sirna gitu. Generasi muda udah nggak menghargai lagi tradisi pernikahan Jawa yang agung, yang harus ada tata keramanya, harus ada strukturnya dan segala macam. Itu bagaimana cara menghasilkan next Wigung? Ya, saya hanya selalu berpikir bahwa apa yang saya miliki ini harus kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. 38 tahun dari perjalanan karir saya sebagai pembawa acara yang terjun di dunia pernikahan, selalu saya sampaikan di dalam seminar-seminar supaya apa? Supaya teman-teman, adik-adik saya, junior-junior saya
tidak perlu 38 tahun belajar seperti saya. Iya. Mereka dengan ringkas bisa belajar dalam durasi yang lebih cepat sehingga mereka kemudian punya kesempatan untuk belajar hal lain karena dunia sudah berkembang sedemikian hebat. Kalau kemudian kita hanya tertumpu terus fokus pada satu bidang belajar budaya 38 tahun padahal perkembangan dunia dan perkembangan era seperti ini, maka kita tidak akan pernah maju. Dan saya bersyukur dari organisasi-organisasi pembawa acara, misalnya seperti Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia, kelasnya nasional. Saya sebagai penasihatnya di sana, kemudian di Paguyuban Panotocoro Yogyakarta, di Harpi Melati, Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, di Tiara Kusuma, kemudian di Hastanata, Himpunan Ahli Busana dan Tata Rias Pengantin Yogyakarta, dan beberapa organisasi yang lain seperti Permadani, seperti perkumpulan-perkumpulan pembawa acara perias di berbagai kota. Itu meminta saya untuk memberikan sharing session, berbagi pengalaman tentang upacara-upacara adat yang harus kita lakukan. Saya akan memberikan paugeran-paugeran dasarnya. Nah, perkara kemudian di lapangan ada hal-hal yang harus diinovasikan, harus dikreasikan, itu kita harus bijak melihatnya. Problemnya apa, sejauh mana kita bisa meninggalkan tata cara upacara adat sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan untuk semua upaya yang telah saya berikan ikhlas lahir batin berbagi itu semuanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan anugerah budaya kepada saya tahun 2019. Wih, luar biasa. Wah. Satu lagi deh, saya jadi terpantik untuk menanyakan satu lagi. Endingnya mau kemana? Karena kalau sebagai wedding organizer Jawa, sudah mana lagi yang mau dikalahkan? Sudah habis. Jadi sudah jadi role model. Banyaklah yang muncul. Ya maksud saya yang Pak Wigung sudah jadi role model, sudah jadi top of mind. Terus what next gitu? Apa yang masih jadi mimpi yang pengen dikejar oleh Pak Wigung? Saya ingin untuk mendokumentasikan apa yang saya ketahui dan saya miliki ini dalam dokumentasi kecil. Misalnya bagaimana tentang pengetahuan upacara siraman, bagaimana tentang upacara midodareni, bagaimana tentang upacara panggih, bagaimana cara mengelola resepsi. Di sana nanti akan terpecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih detail. Di siraman, bagaimana upacara majang tarup, sejarahnya apa, perlengkapannya apa, sajennya apa, dilakukan bagaimana tata caranya. Secara kecil-kecil saya ingin menyusunnya menjadi satu dokumentasi sehingga kelak bila saya sudah tidak ada, itu biar menjadi legacy, bagian dari warisan saya kepada budaya dan persembahan saya, ucapan terima kasih saya kepada budaya yang telah menghidupi saya, keluarga saya, dan karyawan-karyawan yang membantu saya selama ini. Wah, luar biasa. Pak Agus, bagaimana secara manajerial supaya apa yang dihidupi Pak Wigung ini bisa direplikasi gitu? Ada muncul Pak Wigung berikutnya. Itu caranya gimana? Oke. Bagaimana caranya untuk sesuatu yang sudah sukses dilakukan oleh seseorang bisa dilanjutkan oleh orang lain? Nah, ini yang sudah sedang dikerjakan jadi mimpinya Pak Wigung. Sebanyak mungkin dokumentasi, kemudian mungkin kalau sekarang bentuknya lebih enak lagi ya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tulisan juga bisa, suara juga bisa. Yang itu perlu didetailkan. Jadi tadi Pak Wigung sebutkan kecil, karena butuhnya justru kecil itu jadi satu rangkaian sehingga nanti orang siapapun backgroundnya, kalau memang tertarik dengan dunia wedding organizer yang mengangkat budaya Jawa, bisa belajar dari situ gitu. Karena kalau nggak ada warisan itu, ya dari mana lagi nih gitu. Wah, saya pikir Pak Wigung malah mau bikin sekolah. Tapi betul loh. Ya. Sudah banyak yang minta saya untuk membuka kelas gitu, tapi saya sendiri belum siap untuk melakukan itu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa melakukannya dengan baik. Amin. Mohon doanya ya. Doa terbaik. Closing statement Pak Wigung untuk para pembawa acara muda di luar sana. Ya. Kunci sukses untuk bisa 38 tahun berkarya dan bisa menjaga reputasi, menjaga standar yang baik itu apa saja?
Oke. Yang saya alami adalah komitmen pada pekerjaan. Fokus pada satu pekerjaan, kemudian bisa dipercaya untuk setiap amanah tugas yang dilakukan. Lakukan itu sebaik mungkin seperti itu acara Anda sendiri. Lalu kemudian persiapkan segala sesuatu dengan cara belajar terus tanpa berhenti dan lakukan yang terbaik untuk semua sahabat dan pendukung-pendukung acara yang lain, karena itu adalah saudaramu yang akan membuat acara ini bisa berjalan seperti harapan kita. Wih, luar biasa sekali lagi. Terima kasih Pak Wigung, terima kasih Pak Agus. Demikianlah episode kali ini. Dan seperti biasa, untuk para penonton yang ingin merekomendasikan fenomena apa lagi yang pengen dibahas di Amazing Jogja ini, silahkan chat atau kirim pesan Anda ke account official kami, dan nanti kita akan hadirkan pembicara-pembicara yang sesuai. Tentunya kejadian atau peristiwa-peristiwa manajerial yang unik di sekeliling Yogyakarta. Demikian podcast kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!